Halo, Kumaha Damang. Saatnya Anda menyimak Berita Bandung bersama saya, Mehdi Hairi. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Seorang lansia tertimpa tembok yang roboh karena cuaca ekstrim yang melanda wilayah Bandung Barat. Jalan Kampung Cipiring, Bandung Barat tertutup longsor. Seorang lansia terpaksa ditandu sejauh 5 km untuk berobat. Buruh di Majalengka dan Purwakarta berunjuk rasa menuntut besaran kenaikan upah minimum kabupaten kota tahun 2024 sebesar kebutuhan hidup layak. Kita awali informasi pertama. Sebuah truk menabrak sepeda motor hingga terjun ke parit di Jalan Pantura Jamblang, Kabupaten Cirebon. Pengendara dan penumpang sepeda motor terluka, begitupun sopir yang terjepit badan truk selama 1 jam lamanya. Izin melaporkan ada kejadian. Peristiwa ini terjadi di Jalan Pantura Jamblang, Kabupaten Cirebon pada Sabtu siang. Sopir truk yang masih sadar tak bisa berbuat banyak karena terjepit badan truk. Setelah 1 jam berselang, sopir truk bernama Satori akhirnya berhasil dievakuasi. Korban terluka di bagian kepala. Selain sopir, ada 2 korban kecelakaan lain, yakni pengemudi dan penumpang sepeda motor yang merupakan ibu dan anak. Ketiganya dilarikan ke Rumah Sakit Mitra Plumbon. Kecelakaan ini berawal saat truk tanpa muatan melaju searah dengan sepeda motor. Tiba-tiba truk menabrak motor di depannya dan terjun ke parit. Polisi menduga sopir truk tidak hati-hati sehingga kecelakaan bisa terjadi. Kendaraan truk melaju dari arah Cirebon menuju Palimanan, kemudian terjadi menabrak sepeda motor yang berada di depannya. Setelah itu kendaraan truk tersebut oleng ke kiri, kemudian masuk ke dalam parit. Diduga karena apa, Pak? Untuk penyebab kecelakaan ini kita masih dalam tahap penyelidikan. Ada korban? Untuk korban 3 orang luka ringan masuk ke Rumah Sakit Mitra Plumbon. Supir 1 orang luka ringan, kemudian 2 orang penumpang dari sepeda motor. Sejumlah saksi diperiksa untuk mengungkap penyebab kecelakaan. Kendaraan truk diangkut dengan mobil derek. Proses evakuasi ini membuat lalu lintas dari arah Jawa menuju Jakarta macet panjang. Maruli Habibi melaporkan dari Kabupaten Cirebon. Hujan deras disertai angin kencang melanda wilayah Bandung Barat hingga Sumedang pada akhir pekan kemarin. Puluhan atap rumah warga rusak tersapu angin. Seorang lansia dievakuasi karena tertimpa bangunan rumahnya yang roboh. Jumat petang hujan deras disertai angin kencang melanda wilayah Bandung Barat selama 30 menit. Hal ini membuat warga di Kecamatan Cihamplas panik. Seorang lansia berusia 80 tahun sampai harus dievakuasi warga karena rumahnya roboh hingga menimpa dirinya. Korban dirawat di puskesmas terdekat karena terluka di kepala. Sementara di Desa Bojongkoneng, Kecamatan Ngamprah, rumah seorang lansia jebol akibat longsor. Akibat jebolnya dinding rumah, seluruh isi rumah banjir. Saat itu, korban tengah memasak di dapur langsung menyelamatkan diri. Bergerak gitu, tahu takutnya roboh gitu. Baru aja 4 langkah lah, langsung longsor gitu. Roboh. Roboh Diikuti dindingnya. lumpur, air. Lumpur air dari sungai itu air masuk ke rumah semua. Usai reda, warga bersama aparat desa bergotong royong membersihkan puing-puing bangunan rumah yang jebol karena longsor. Tercatat ada 7 unit rumah warga yang rusak karena hujan deras dan angin kencang. Dalam 2 pekan terakhir, cuaca ekstrem melanda wilayah Bandung Barat. Bahkan di kawasan Rongga sampai terjadi longsor yang menutup akses warga. Angin puting beliung juga menerjang 2 desa di Kecamatan Pamulihan, Sumedang. Puluhan rumah warga rusak akibat peristiwa itu. Meski angin puting beliung tidak berlangsung lama, atap rumah warga di Desa Cijeruk, Kecamatan Pamulihan sudah tidak utuh lagi. Sebagian bangunan seperti masjid dan pagar warga juga ikut rusak. Hujan deras, jadi ibu pas lihat kata ada angin gitu, angin muter. Jadi ibu nggak sempat itu, cuma langsung adan aja bapaknya. Pas keluar udah agak itu
udah berantakan semuanya. Pokoknya semuanya pada bocor rumah. Pas keluar, pom ini udah di bawah, pom ini bibi udah pada di bawah. Asalnya kan di atas pom ini tuh. Ke bawah loncat. Apa aja sih di sini yang rusak? Kalau di sini paling apa sih itu teh atap semuanya pada bocor. Terus dapur sama kamar mandi rusak semuanya. Tadi anginnya lama kan? Enggak lama, anginnya enggak lama. Angin cuma sebentar, enggak 5 menit. Warga pun sibuk membenahi atap mereka yang rusak. BPBD memperkirakan ada 60 rumah di desa Cijeruk yang terdampak angin puting beliung, namun diperkirakan total rumah yang rusak bisa mencapai 90 unit. Tunjukkan Pak. Belakang saya ini kurang lebih 60 rumah rusak dan 4 rumah cukup mengalami rusak sedang atau rusak berat gitu. Kerusakan paling parah di apa aja nih Pak? Ya, kerusakan paling parah kalau rumah itu hanya bagian atap lepas, sedangkan kerusakan lain mungkin ada sebagian-sebagian yang gentengnya merosot, kemudian ada juga yang dindingnya terkena, itu terutama yang menggunakan triplek itu. Petugas bergegas menebang pohon yang tumbang hingga merobohkan tiang listrik milik PLN. Meski kerusakan cukup parah, tidak ada korban jiwa akibat peristiwa ini. Muhammad Abbas dan Agun Gunawan melaporkan dari Bandung Barat dan Sumedang. Cuaca ekstrim juga membuat jalan di Kampung Cipiring, Bandung Barat tertutup longsor. Akibatnya ratusan warga terisolir. Bahkan seorang lansia terpaksa ditandu sejauh 5 km untuk berobat ke klinik. Gantian, awas nyerian, datang nyerian. Dengan bersusah payah, warga Kampung Cipiring, Desa Cicadas, Kecamatan Rongga, Bandung Barat, berupaya membawa seorang kakek berusia 72 tahun untuk berobat melewati longsor. Tidak ada pilihan lain selain menandu sang kakek sejauh 5 km karena jalan desa tertutup longsor. Hujan turun membuat proses evakuasi semakin memakan waktu. Longsor tebing setinggi 70 meter ini terjadi akibat hujan yang mengguyur wilayah setempat sejak pagi hingga siang hari. Akibatnya, longsor menutup jalan dan mengisolasi 468 warga desa Cicadas. Kegiatan ekonomi terancam lumpuh total. Baik kendaraan dua tidak bisa dilewati, apalagi kendaraan dua yang mana orang juga tidak bisa dilewati, harus melewati hutan Pak. Jalan ini jalan poros antara Desa Margaluyu dan Desa Cicadas, menghubungkan antara Kabupaten Bandung Barat dan Cianjur. Petugas BPBD Bandung Barat dan anggota Kodim 0609 berupaya membuka jalan sehingga warga bisa kembali beraktivitas. Langkah ini diambil karena bantuan alat berat yang akan membuka jalan desa akan memakan waktu lama mengingat medan yang ditempuh sulit. Longsor terjadi 10 km dari pusat kantor Kecamatan Rongga atau 80 km dari pusat kota Bandung Barat. Selain menutup jalan, longsor di Kecamatan Rongga juga merusak sejumlah rumah warga. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Muhammad Abbas melaporkan dari Bandung Barat. Hujan deras di Bandung Barat juga menyebabkan kemacetan karena sejumlah titik di kawasan Lembang tergenang banjir. Begitupun di Ciamis, sejumlah jalan terendam banjir menyebabkan sejumlah motor mogok. Antrean panjang kendaraan pribadi hingga bus pariwisata ini terjadi ke arah Bandung Barat, tepatnya di Jalan Setiabudi. Tidak hanya karena hendak liburan, kondisi ini diperparah karena sejumlah titik jalan terdapat genangan usai hujan. Seperti di Jalan Panorama yang ketinggian airnya mencapai 50 cm hingga menyebabkan sejumlah sepeda motor mogok. Sambil menunggu air surut, polisi mengalihkan arus lalu lintas dari arah Subang ke Lembang melalui Jalan Kayu Ambon, lanjut ke Jalan Maribaya hingga Jalan Puncelut. Satu jam kami alihkan arus kendaraan dari Subang menuju ke Lembang. Dikarenakan depan pasar Panorama terjadinya genangan air, ketinggiannya ada 50 cm. Untuk kendaraan motor khususnya banyak yang mengalami kemasukan air dan mogok, sehingga kami alihkan ke Jalan Maribaya melalui Jalan Sesko AU tembus di Simpang 5 Cikepeda. Derasnya hujan juga membuat jalan raya Sindang Kasih Ciamis tergenang dan banjir. Padahal hujan baru turun kurang dari setengah jam. Diduga drainase yang buruk karena pendangkalan membuat air tidak bisa terbuang dengan baik.
Adanya genangan air ini memperlambat laju pengendara hingga menimbulkan kemacetan. Beberapa motor pun mogok karena nekat melintasi genangan air yang cukup tinggi. Banjir di jalur ini sudah menjadi langganan ketika musim hujan tiba. Warga berharap pemerintah daerah mengeruk drainase sehingga bisa meminimalisir terjadinya genangan atau banjir. Muhammad Abbas dan Ego Setiabudi melaporkan dari Bandung Barat dan Ciamis.